Halo Sobat Bulog, kembali lagi di Bulog Business Talk. Kali ini bersama saya dan Yuda Bramantia, Manajer Perencanaan Teknologi Informasi. Dan tema kita kali ini adalah berkaitan dengan teknologi informasi. Apa yang akan kita bahas? Tungguin di sini. Nah, Sobat Bulog, tema kali ini kita adalah tentang teknologi informasi, di mana zaman sekarang tentunya teknologi informasi ini sudah umum kita gunakan. Mulai dari bangun tidur, kita sudah ngecek WhatsApp. Kemudian kita tidur pun, kita juga sudah ngecek WhatsApp lagi gitu ya. Jadi boleh dibilang ini sudah menjadi seperti kita bernafas. Nah, pesannya perkembangan teknologi informasi ini sudah memasuki ke seluruh sendi-sendi atau fungsi-fungsi kehidupan manusia seperti kesehatan, kemudian juga dunia pendidikan, kemudian militer. Nah, masing-masing bidang ini memanfaatkan teknologi informasi dengan seoptimal mungkin. Nah, yang paling kita rasakan itu mungkin sewaktu pandemi COVID ya. Di situ kan ruang gerak kita terbatasi. Kita tidak boleh kemana-mana, tapi kemudian kita ada keperluan, mungkin ada rapat, sekolah, kemudian juga ya pertemuan ibu-ibu arisan mungkin. Ya. Nah, sewaktu pandemi itu pun tentunya kita tahu ada teknologi video conference ya, seperti Zoom. Nah, efek dari pandemi ini ternyata memberikan atau membiasakan kita untuk menggunakan teknologi informasi lebih sering mungkin. Sekarang kita rapat pun sudah menggunakan video conference. Kemudian juga ketemu dengan konsumen kita menggunakan video conference. Dan ini memang sudah menjadi lazim digunakannya. Nah, perkembangan teknologi ini pun semakin advance, seperti penggunaan AI. Siapa sih yang nggak tahu AI ChatGPT? Nah, ChatGPT ini boleh dibilang pertumbuhannya sangat cepat ya. Bahkan kalau ada yang nakal pun, kita buat skripsi atau buat tesis mungkin bisa dilakukan oleh AI ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih pemanfaatan teknologi itu di dalam pengembangan usaha kita atau untuk menjalankan usaha-usaha kita. Oke, yang pertama nih tentunya adalah efisiensi, ya. Kita pengen efisiensi itu otomatis dilakukan, artinya otomatis mungkin tidak dengan proses-proses robotik gitu ya. Tapi mungkin misalkan kita ingin menginput transaksi keuangan atau mungkin catatan penjualan, nah kita pengen dari hulu sampai hilirnya itu dalam satu kali input kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Misalkan laporan keuangan kah, atau mungkin laporan kinerja, ataupun apapun itulah. Intinya bahwa efisiensi ini berkaitan dengan bagaimana kita mengoperasikan usaha kita atau bisnis kita seefisien mungkin dan meminimalisir kesalahan-kesalahan manusia. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan kemudahan kita dalam mencari informasi. Ya, mungkin ini sudah sering kita lakukan. Misalkan seperti pencarian dengan Google, Bing, atau Yahoo zaman dulu ya. Nah, di sini kita bisa mencari informasi apapun itu bentuknya, entah itu tren yang sedang terjadi saat ini, kemudian bagaimana perilaku konsumen Sobat Bulog semuanya mungkin seperti apa. Nah, itu dengan mesin pencari ini tentunya bisa membantu Sobat Bulog semuanya dalam mencari informasi dan tentunya juga bisa menjadikan pengambilan keputusan Sobat Bulog semuanya menjadi lebih cepat. Ataupun misalnya kita bisa menggunakan teknologi cloud, ya. Nah, di sini mungkin contohnya seperti Google Drive, ya. Mungkin teman-teman Sobat Bulog semuanya ketika sedang bepergian, entah itu rapat ataupun meeting dengan
konsumen atau klien ternyata ketinggalan nih laporannya atau mungkin data-data yang dibutuhkan. Dengan teknologi cloud ini, informasi ataupun data yang kita inginkan tentunya bisa kita peroleh dengan cepat. Oke. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pengembangan dan inovasi produk. Nah, ini mungkin sudah lazim juga digunakan, bagaimana kita mengembangkan sebuah produk atau mungkin kita memikirkan inovasi-inovasi lain terkait dengan bagaimana cara kita berpromosi atau menjalin komunikasi dengan pelanggan kita gitu ya. Nah, yang ketiga berkaitan dengan namanya pengembangan ataupun inovasi produk ya. Kalau misalkan Sobat Bulog pengen ngembangin produk ataupun ingin mencari strategi-strategi apa nih yang perlu dikembangkan, mungkin terkait promosinya ataukah mungkin branding dari brand teman-teman semuanya itu seperti apa. Nah, jangan lupa memanfaatkan Telegram informasi ini karena sedikit banyak informasi-informasi yang ada di luar sana itu sangat mudah dicari, sehingga teman-teman semua bisa melakukan pengembangan ataupun mencari inovasi-inovasi produk ataupun apapun itu bisa lebih mudah. Yang berikutnya nggak kalah menarik nih, terkait dengan peningkatan layanan kita kepada pelanggan. Atau mungkin kalau misalkan Sobat Bulog semua pernah dengar di episode-episode Bulog Business Talk sebelumnya, itu ada yang namanya CRM atau Customer Relationship Management. Nah, penggunaan teknologi informasi ini dengan konsep Customer Relationship Management tentunya lebih memudahkan Sobat Bulog untuk berkomunikasi ataupun melakukan kontak dengan pelanggan atau klien Sobat Bulog semuanya. Kita dengan aplikasi CRM ini bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti berapa kali kah dia sudah melakukan transaksi dengan kita, kemudian apakah dia sering berbelanja produk-produk kita, kemudian kita juga bisa mengevaluasi seberapa sering kita melakukan kunjungan kepada pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu semua di aplikasi CRM ini sudah bisa dilakukan. Jadi intinya bahwa Sobat Bulog semuanya jangan sampai kelupaan melakukan engagement dengan pelanggan Sobat Bulog semuanya. Karena itu adalah yang paling penting, membentuk loyalitas bagi usaha Sobat Bulog semuanya. Kemudian yang kelima, manfaat dari teknologi informasi ini adalah kemudahan kita dalam melakukan komunikasi. Biasanya dulu kita SMS ya, kemudian berkembang menjadi email. Nah, sekarang sudah ada yang namanya aplikasi-aplikasi chatting. Nah, teknologi informasi berkembang lagi menjadi sebuah komunikasi yang bersifat kolaborasi. Artinya bahwa Sobat Bulog semua bisa melakukan komunikasi dengan timnya ataupun dengan bawahannya secara lebih cepat dan mungkin lebih mudah karena dalam bentuk kolaboratif itu tadi, pertukaran dokumen ataupun mungkin melanjuti atau menindaklanjuti proyek-proyek yang sudah ada, itu pun bisa dilakukan dengan teknologi messaging ya yang bersifat kolaboratif ini. Nah, yang berikut tadi ketika sudah ada maintain pelanggan, tentunya tidak kalah pentingnya di dalam pengembangan bisnis kita terkait dengan pemasarannya atau promosinya gitu ya. Ini pasti Sobat Bulog semua sudah mengenal lah. Ini akan boleh dibilang standar ya, basic bagaimana kita melakukan bisnis atau mengembangkan bisnis dengan berpromosi ataupun menawarkan produk-produk Sobat Bulog semuanya. Yang paling lazim ya sosial media marketing gitu kan, penggunaan aplikasi-aplikasi sosmed seperti Facebook, kemudian TikTok yang kemarin juga sempat heboh gitu kan, itu sudah lazim dan mungkin sudah menjadi penggunaan awal dari Sobat Bulog terhadap teknologi informasi ini. Nah, kemudian ada juga terkait dengan pengelolaan
karyawan Sobat Blog semuanya. Tentunya di saat kita mengembangkan bisnis atau usaha kita juga nggak mau disibukkan dengan pengelolaan karyawan lah. Misalkan seperti absensi, kemudian juga penggajiannya, ataupun mungkin juga terkait dengan reward and punishment-nya juga gitu kan. Nah, pengelolaan karyawan ini biasanya kita sebut dengan Human Capital Information System atau Human Resource Information System gitu ya. Di dalam aplikasi ini tentunya Sobat Bulog juga bisa lebih gampang dalam mengelola kinerja karyawan dari Sobat Bulog semuanya. Walaupun di satu sisi memang kita bisa melihat kinerja dari karyawan itu dari sisi yang lain gitu ya, entah itu pengamatan ataupun yang lainnya. Nah, Sobat Bulog, itu tadi beberapa manfaat dari penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan atau perintisan usaha Sobat Bulog semuanya. Nah, banyak manfaat yang tentunya nggak cuma dari yang tadi yang saya sampaikan aja gitu. Masih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang mungkin bisa kita ambil ya. Apalagi dengan seperti saya katakan tadi, penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence ini saat ini sudah lazim digunakan gitu ya. Sobat Bulog bisa memanfaatkan teknologi ini untuk lebih banyak mengembangkan atau lebih banyak mengeluarkan inovasi-inovasi terkait usaha Sobat Bulog semuanya. Dan satu lagi Sobat Bulog, pemanfaatan teknologi informasi ini kita harus bijak lah dalam penggunaannya ya. Jangan sampai teknologi informasi yang dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam mengembangkan usaha, tapi ternyata malah menjadi bumerang ya. Seperti misalkan kasus-kasus kita menggunakan sosial media yang tidak pada tempatnya lah gitu ya. Tadi kita mau promosi malah menjadi blunder. Nah, Sobat Bulog, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi kapan waktu. Salam.